Umat Allah yang terkasih, sebuah penelitian di Amerika yang dikeluarkan bulan Oktober tahun 2020 meneliti bagaimana kehidupan orang Amerika, kehidupan beriman atau beragama orang Amerika dalam kurun waktu pandemi COVID-19. Hasilnya mengejutkan bahwa selama kurun waktu pandemi 20% orang Amerika semakin beriman kepada Yesus. Pertanyaannya untuk kita, apakah Bapak Ibu juga semakin beriman kepada Yesus? Kita tahu di Amerika banyak orang bertempur kalah melawan COVID. Pun di Indonesia banyak yang kalah. Menghadapi pandemi seperti menjalani jalan salib. Sulit, berat, menakutkan. Tetapi harus dilalui. Kalau kita tahu bersikap, kalau kita tahu cara memikulnya, maka kita akan bertumbuh, karena pada saat itu iman kita dimurnikan. Bagaimana menghadapi proses dalam kehidupan ini yang kita mengalami zona ketakutan, lalu kita bertumbuh dalam zona belajar, lalu bertumbuh berubah menjadi dalam zona berbuah. Pada awal-awal pandemi seperti Yesus diadili, orang menebarkan ketakutan. Ada yang beli stok masker sebanyak-banyaknya. Awal-awal pandemi saya mau beli masker di apotek itu sampai tidak ada. Banyak yang mengeluh, apalagi keluarga-keluarga yang punya anak-anak sekolah TK, SD, SMP, SMA. Banyak orang yang mudah marah, gampang tersinggung, reaktif. Lalu yang paling mengerikan adalah budaya ketidakpedulian yang sama bahayanya dengan pandemi. Dan tangan kita yang usil ini seringkali langsung share berita yang tidak jelas asal-usulnya dan akhirnya menjadi berita bohong. Mari kita belajar menerima kenyataan. Stop membaca berita yang membuat cemas dan menakutkan. Stop belanja yang berlebihan. Mari kita mengenali situasi diri kita, menyadari situasi dan berpikir untuk bertindak. Stop share info dari medsos yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita menyadari bahwa semua orang berusaha melakukan yang terbaik. Jangan sampai kita kehilangan akal sehat. Dan penderitaan dalam hidup ini rasa-rasanya dari kejahatan manusia. Saya tidak tahu apakah masker yang saya kenakan ini asli atau palsu. Kan di Kompas kemarin diulas. Banyak beredar masker palsu dan sulit membedakan antara yang asli dan palsu. Dan kalau orang apalagi nakes sampai memakai masker yang palsu dan dia tumbang karena COVID, betapa kejahatan orang itu. Apakah itu karena Allah? Karena kejahatan manusia. Banyak orang juga sekarang ini yang kehilangan akal sehat
dan tidak sehat cara hidup beragamanya. Ada yang ngebom kan? Jangan disangka itu hanya nanti orang Islam. Anak-anakmu harus dijaga. Saya kenal 4 keluarga yang sudah berhasil dicuci otaknya oleh mereka, terutama di perguruan tinggi. Sangat membenci salib, membenci orang tuanya. Maka jangan selalu anak-anak itu dijaga. Kalau sudah kena cuci otaknya, dia akan bisa membunuh orang tuanya sendiri. Mari kita belajar dari Maria Magdalena, dari Petrus, dari murid yang dikasihi. Murid yang dikasihi dalam Injil Yohanes adalah Yohanes sendiri, si pengarang Injil. Mereka yakin, mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka memikir-mikirkan dalam dirinya bahwa Yesus yang tidak ada itu, ia tidak ada lagi berada di tempat orang mati. Ia sampai pada kesadaran bahwa Yesus telah hidup. Dan dalam Injil Markus kita diajak untuk menunggu di Galilea. Galilea berarti kehidupan sehari-hari kita dengan kesadaran yang penuh bahwa Yesus hadir secara rohani. Kita diajak untuk semakin ekaristis, semakin solider, tetap kreatif bersama Yesus yang bangkit. Mari kita mulai memikirkan orang lain dan bagaimana memberi bantuan kepadanya. Mari kita menggunakan bakat kemampuan kita untuk mereka yang membutuhkan. Mari kita hidup di saat ini dan fokus ke masa depan. Tidak menyesali masa lalu, tidak terlalu khawatir dengan masa depan. Mari kita penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain. Merawat diri sepantasnya supaya kita bisa mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mari kita berterima kasih dan mengapresiasi orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Mari kita menjaga emosi supaya tetap bahagia, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak reaktif, dan menebarkan optimisme dan pengharapan. Mari kita hidup di tempat kerja, di gereja, dalam keluarga, beradaptasi dengan perubahan ini. Dan sumbernya kita harus semakin dalam iman kita kepada Tuhan dengan mempraktekkan keheningan secara pribadi, doa pribadi dan bersama. Dengan begitu mengalirlah kesabaran, pengharapan, iman, kasih, dan kreativitas yang terus-menerus, tidak padam, tidak berkesudahan. Mari kita berdiri.